Islamic Community Development mempersembahkan jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pagi ini kita akan mengulas tentang pengembangan ilmu dakwah. Kita ulas artikel yang bagus dari Prof. Nur Syam dari UIN Sunan Ampel. Judul artikel beliau ini Formulating Theories of Da'wah Studies, a Sociological Contribution. Ini artikel ini open access yang terbit di Jurnal Epistem volume 14 nomor 2 Desember tahun 2019. Kita bacakan abstrak dari artikel ini. Abstrak. Artikel ini mengkaji kontribusi sosiologi dalam ilmu dakwah. Dalam konteks epistemologi ilmu dakwah, berpeluang untuk berkembang dengan berpedoman pada 5 aspek: faktor, sistem, interpretatif, developmentalisme, dan partisipatoris. Dari 5 prinsip tersebut, kemudian dapat dikembangkan dengan berbasis pada teori-teori sosiologi. Melalui pendekatan sosiologi terhadap fakta atau realitas dakwah tersebut, ilmu dakwah akan dapat berkembang. Dalam pengembangan lanjut, dapat dikatakan bahwa dimasukkannya ilmu sosial adalah suatu bentuk pola pengembangan ilmu pengetahuan berbasis pada integrasi ilmu, yaitu dakwah sebagai objek kajian dan memanfaatkan ilmu lain sebagai pendekatan. Artikel Prof. Nur Syam ini membahas tentang kontribusi teori-teori sosiologi untuk mengembangkan ilmu dakwah. Kalau kita dasarkan ilmu dakwah itu pada fakta dakwah, realitas sosial dakwah, maka sosiologi dapat dijadikan sebagai ilmu bantu untuk menganalisis fakta sosial tersebut. Dalam artikel ini, Prof. Nur Syam telah menggunakan istilah dakwah studies, yang mana menurut beliau dakwah studies ini adalah bagian dari kajian-kajian dari ilmu keislaman. Menurut Prof. Nur Syam, kajian ilmu-ilmu keislaman merupakan bagian dari prophetic science atau ilmu kenabian. Prophetic science ini menjadi dasar bagi akademisi Muslim untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu dakwah. Dakwah studies tidak hanya menjelaskan fenomena alam atau sosial berdasarkan pengukuran dan penghitungan, juga bukan ilmu ideografi yang menggambarkan realitas sosial seperti tanpa pembenaran, tetapi ilmu kenabian, prophetic science, yang berisi dimensi perubahan yang menargetkan moralitas Muslim, kehidupan masyarakat, dan hubungan sosial yang ideal berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi artikel Prof. Nur Syam ini tujuan utamanya adalah bagaimana artikel ini mampu mendeskripsikan kontribusi teori-teori sosiologi dalam mengembangkan ilmu dakwah. Prof. Nur Syam di dalam artikel ini tidak secara langsung menyebutkan ilmu dakwah, tetapi menggunakan istilah aktivitas dakwah
Prof. Nur Syam menjadikan 5 prinsip dasar untuk pengembangan ilmu dakwah. Yang pertama, faktor. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, developmentalism. Yang keempat, interpretatif. Yang kelima, partisipatoris. Dalam keterangannya, Prof. Nur Syam menjelaskan bahwa faktor sebagai landasan adalah perspektif dakwah yang dipengaruhi oleh ilmu komunikasi. Bahkan beberapa sarjana menyamakan secara struktur ilmu dakwah sama dengan ilmu komunikasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu sistem, bahwa ilmu dakwah terdiri dari unsur-unsur yang saling terintegral, terkait satu dengan yang lain, dan sistemik. Apabila terganggu satu unsur, maka akan menyebabkan terganggunya kerja unsur yang lain untuk mencapai tujuan dakwah. Yang ketiga, prinsip developmentalism. Developmentalism di dalam ilmu dakwah adalah upaya untuk menghasilkan inovasi yang membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Prinsip dasar yang keempat untuk mengembangkan ilmu dakwah yaitu interpretatif. Maksudnya bahwa ilmu dakwah dikembangkan melalui penafsiran dan pemahaman dari para ahli. Tentu dalam hal ini ahli dalam bidang ilmu dakwah harus menjadi prioritas utama. Maksudnya bahwa studi dakwah terkait dengan studi pikiran, ide-ide, dan gagasan yang dikembangkan oleh akademisi dan dijadikan sebagai landasan untuk tindakannya. Prinsip dasar yang kelima adalah partisipatori. Maksudnya adalah setiap unsur di dalam ilmu dakwah itu harus berkontribusi dalam pengembangan ilmu dakwah. Baik dari unsur akademisi dakwah, praktisi dakwah harus memberikan kontribusi aktif sesuai proporsi masing-masing. Maka sinergis yang demikian ini ilmu dakwah dimungkinkan untuk berkembang. Prof. Nur Syam mengusulkan penggunaan teori-teori sosiologi untuk menganalisis aktivisme dakwah. Yaitu di antara teori yang diusulkan adalah fenomenologi, maka lahir teori fenomenologi dakwah, teori dramaturgi dakwah, teori etnometodologis, teori hermeneutika, teori aksi komunikatif, teori konflik, otoritas, dan teori konflik dan integritas. Selain itu, ada teori struktural fungsional dan teori aksi sosial yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu dakwah. Prof. Nur Syam menyimpulkan bahwa studi dakwah adalah disiplin dalam studi Islam yang kajiannya tidak hanya deskriptif dan ideografi, tetapi juga prophetic science. Maksudnya adalah studi dakwah itu bersifat ilmiah yang membahas bagaimana masyarakat Islam harus berorientasi. Untuk kemajuan ilmu dakwah yang bisa dilakukan adalah dakwah sebagai aktor kunci perlu mengembangkan pengetahuannya melalui integrasi ilmu pengetahuan yang mana dakwah dijadikan sebagai objek kajian, sedangkan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi dijadikan sebagai pendekatan.
Bagi saya sangat menarik apa yang dikembangkan oleh Prof. Nur Syam ini, walaupun sebetulnya sosiologi sudah lama dijadikan sebagai ilmu bantu yang katakanlah dominan di dalam ilmu dakwah. Di dalam kurikulum awal ilmu dakwah periode sebelum tahun 2000-an, itu ilmu sosiologi dengan beragam variatifnya mendominasi di dalam kurikulum jurusan atau fakultas dakwah. Sebut saja mata kuliah pengantar sosiologi, sosiologi pedesaan, sosiologi pembangunan, sosiologi perkotaan, dan sosiologi dakwah. Bahkan ada yang menggunakan juga sosiologi agama. Jadi memang tampak bahwa dakwah dipahami oleh para penggagas ilmu dakwah di Indonesia lebih dekat dengan ilmu sosial. Namun sosiologi mempunyai serangkaian teori-teori dan perspektif yang dapat digunakan dalam memahami, mengetahui, dan menganalisis kondisi sosial masyarakat. Diperlukan ilmu terapan untuk mencarikan solusi dari persoalan-persoalan sosial. Ilmu sosiologi tidak secara langsung memberikan langkah praktis dan operasional untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Bukan berarti ilmu sosiologi tidak relevan dengan kajian ilmu dakwah. Ilmu sosiologi sangat diperlukan untuk menganalisis realitas sosial. Sementara ilmu terapan lain diperlukan untuk menyelesaikan atau untuk merespon realitas sosial tersebut. Katakanlah mungkin ilmu terapan seperti social work, community development, jurnalistik. Ini adalah ilmu-ilmu terapan yang bisa langsung action untuk menyelesaikan persoalan sosial. Kalau kita mencermati apa yang diusulkan oleh Prof. Nur Syam ini, memperkuat semangat kita akademisi dakwah untuk meredefinisi dakwah dan membangun kembali anatomi ilmu dakwah sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Dakwah studies tentu saja bukanlah sebuah disiplin ilmu yang terpisah secara mapan, karena dakwah studies itu ilmunya ya ilmu dakwah. Namun dakwah studies ini merupakan kajian yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu dakwah. Dakwah studies itu menggambarkan posisinya sebagai disiplin ilmu yang dibahas secara akademis, lalu melahirkan teori-teori. Kemudian di sisi lain tidak dapat dipisahkan bahwa dakwah itu adalah praktik keagamaan. Yang satu dakwah teoritis, yang satunya lagi dakwah praktis. Ini tidak bisa dipisahkan antara teori dan praktik, sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu lain, bahwa teori tanpa praktik maka melangit, sedangkan praktik tanpa teori bisa saja itu pseudoscience, hanya semu belaka atau ilmu duga-duga saja. Kadang benar, kadang salah interpretatifnya. Barangkali itu saja ulasan singkat kita pada hari ini. Semoga mendatangkan manfaat dan lebih terpacu lagi kita memikirkan untuk kajian dakwah studies ini. Kalau saya
telusuri di dalam pencarian Google Scholar, dakwah studies itu masih sangat minim dipakai di dalam karya-karya ilmiah akademisi dakwah. Dalam pencarian saya 10 teratas di Google Scholar itu hanya 2 artikel yang menyebut istilah dakwah studies. Hanya 2 artikel yang menyebut istilah dakwah studies. Itu pun yang betul-betul kajiannya dakwah studies hanya artikel Prof. Nur Syam ini. Namun setelah kita ulas, ternyata Prof. Nur Syam ingin memperkuat status pendekatan sosiologis di dalam pengembangan ilmu dakwah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.